Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Udah lama saya tidak lagi mengupload video sih, karena beberapa kesibukan dalam pekerjaan di luar YouTube sih. Dan karena Kaiju nomor 8, animenya udah rilis kan, udah ada beberapa episode. Dan saya juga pernah membahas di video saya yang lama sih. Dan di kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Kaiju nomor 8. Dimana yang kita tahu, seorang bapak-bapak yang menjadi pembersih monster, memiliki impian menjadi pasukan pertahanan Jepang, dan pada akhirnya dia malah menjadi seorang monster, namun memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk menjadi pasukan pertahanan Jepang. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya sebelumnya. Dan bagi kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, lebih baik ditonton dulu ya, agar cerita pada video kali ini bisa kalian pahami. Dan saya harap kalian juga mau baca manganya, agar kalian lebih paham dan mengerti. Karena saya akan beberapa part yang akan saya singkat sih. Dan daripada kita berbahasa-basi di opening, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Setelah serangan monster di pangkalan Tachikawa, semua orang nampak kaget mengetahui bahwa Hibino adalah kaiju nomor 8 yang sangat mengerikan. Terlihat Ichikawa cukup tenang menghadapi hal seperti itu. Ruang komandan, terlihat di sana ada Kapten Divisi 3, Mino Ashiro memberitahukan bahwa akan ada perpindahan pasukan sebab serangan monster membuat 75% pangkalan Tachikawa hancur, dan kemungkinan akan ada rentetan serangan monster ke depannya. Beberapa orang sempat menolak, namun pada akhirnya semua setuju setelah melihat tekad yang kuat dari Ichikawa. Panel berganti memperlihatkan Kikoru yang berbicara kepada Kepala Komandan Shimomiya. Kikoru meminta keringanan kepada Hibino. Walaupun Hibino adalah seorang monster, namun Kikoru yakin bahwa Hibino bukanlah jahat. Di sisi Kepala Komandan, tentu saja dia menolak dan menjelaskan bahwa inti monster pada Hibino kemungkinan sama dengan inti monster yang sudah membunuh ibu Kikoru. Dan di sini kita tahu bahwa Kepala Komandan adalah ayah dari Kikoru. Kita ke sisi lain, kita melihat ada Hibino yang terikat. Di sana dia menegaskan bahwa dia akan membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Kepala Komandan datang bersama pasukannya. Kepala Komandan menyuruh untuk melepaskan Hibino. Sempat ditolak, namun pada akhirnya Hibino pun dilepas. Hibino tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung berlari kepada Kepala Komandan dan ingin menjelaskan. Namun Kepala Komandan langsung mengarahkan senapan ke arah Hibino, dan tembakan pun dilepaskan. Gerak cepat Kepala Komandan langsung mendekat ke arah Hibino dan langsung menyerang Hibino lagi. Sambil mengambil sampel darah Hibino, Kepala Komandan berkata, "Biar ku beritahu, di dunia ini tidak ada yang bisa menahan peluru tanpa pakaian pelindung. Monster nomor 8. Hibino menegaskan lagi bahwa dirinya bukanlah monster nomor 8. Di sisi Kepala Komandan, dia mengeluarkan senjatanya, senjata yang menggunakan sel monster nomor 2, di mana berbentuk seperti pelontar, dan tentu saja penggunaannya harus menggunakan dalam pertarungan jarak dekat. Serangan pun diluncurkan, sempat menghindar, namun tangan sebelah kiri Hibino hancur. Serangan yang amat luar biasa. Tanpa memberi ruang gerak, Kepala Komandan kembali melancarkan serangannya, dan serangan itu mengenai Hibino hingga terlempar. Kepala Komandan dijulukan sebagai pria terkuat dalam sejarah pasukan pertahanan kaiju Jepang. Setelah terkena serangan dari Kepala Komandan, Hibino menampilkan wujud monsternya, dan pertarungan pun tidak bisa dihindari. Serangan terus-menerus dilontarkan kepada Hibino. Karena serangan terus-menerus dari Kepala Komandan, pada akhirnya Hibino pun berubah ke wujud total dari monster nomor 8, dan menahan serangan dari Kepala Komandan. Kekuatan yang luar biasa, di mana Hibino masih tersadar, namun dia tidak bisa mengerahkan badannya. Keadaan membalik, di mana monster nomor 8 menyerang Kepala Komandan. Walaupun sempat menghindar, namun monster nomor 8 sangatlah cepat. Dan serangan monster nomor 8 sudah melampaui pikiran dari Kepala Komandan. Kekuatan yang luar biasa. Seorang Kepala Komandan sampai dihajar oleh monster nomor 8. Di sisi Hibino, dia menyadari bahwa ini sangat berbahaya. Namun di sisi lain, dia tidak bisa mengendalikan badannya. Dan sekarang di hadapannya adalah Kepala Komandan. Serangan terus-menerus diluncurkan. Namun pada akhirnya, Kepala Komandan tidak bisa menahan serangan dari monster nomor 8. Di sisi Hibino melawan keras agar dia bisa tersadar dan kembali mengerahkan badannya. Pada saat-saat terakhir, di mana Kepala Komandan sudah tidak berdaya, monster nomor 8 akan melakukan serangan. Pada saat itu, Hibino bisa melawan kaiju yang ada di dalam badannya, di mana Hibino menyerang dirinya sendiri agar dia tersadar. Dengan tampilan monster nomor 8, di hadapan Kepala Komandan, Hibino berkata, "Aku Kafka Hibino, bukan monster nomor 8. Setelah berkata seperti itu, Hibino pun terjatuh pingsan di hadapan Kepala Komandan.
Dan pada saat itu juga, pasukan lain sudah bersiap di dekat Hibino yang pingsan. Muncullah di sana Komandan Unit 1 Pertahanan Jepang, Gen Narumi. Gen Narumi mengatakan bahwa dia terlalu lama menunggu perintah dan akhirnya dia turun tangan bersama dengan pasukannya. Di sisi kepala komandan, di sana dia menghubungi medis untuk memeriksakan monster nomor 8. Kemungkinan inti monsternya telah rusak. Beberapa saat kemudian, pertemuan diadakan mengenai monster nomor 8. Kepala komandan mengatakan bahwa monster nomor 8 akan dijadikan kekuatan tempur tanpa harus merubahnya menjadi senjata. Tentu saja banyak yang menolak masukan dari kepala komandan, karena terlalu beresiko bila monster nomor 8 dibiarkan begitu. Apalagi inti monster itu sama dengan inti monster yang sudah memenuhi istri dari kepala komandan. Kepala komandan tetap menegaskan bahwa ini akan menjadi kesempatan kita bila kita bisa memanfaatkan kekuatan sebesar itu. Panel berganti memperlihatkan Hibino yang terbaring. Di sana juga sudah ada kepala komandan. Kepala komandan mengatakan bahwa saat ini Hibino tetaplah seorang monster. Banyak yang tidak setuju, namun kepala komandan menginginkan Hibino bisa untuk menunjukkan dirinya bahwa dia bukanlah monster nomor 8. Kota Kunitachi, lantai 23, gentung apartemen. Terlihat ada kaiju yang berkata, "Tubuhku sudah siap. Saatnya untuk merebut kekuatan kaiju." Kita ke sisi Kikoru. Di sana dia mendapatkan pesan bahwa hukuman Hibino akan ditangguhkan atau diundur. Kikoru juga menegaskan bahwa dia akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba di sana muncul wakil komandan 1, Heishi Hasegawa. Heiji akan mengantarkan Kikoru ke ruang komandan unit 1. Dan seperti yang kita tahu, karena serangan kaiju tempo hari yang lalu membuat pangkalan Tachikawa kehilangan fungsinya sebesar 75%. Jadi anggota lain akan dipindah tugaskan sementara ke unit lain. Setelah sampai di sana, suasananya sangat berbeda seperti yang diharapkan oleh Kikoru. Komandan unit 1, Gen Narumi, terlihat seperti seorang hikikomori. Hal ini membuat Kikoru sedikit kaget. Dikira orang yang kuat akan bersikap kuat, ternyata berbeda. Tepat sekali, pada saat itu panggilan datang kepada unit 1. Karena munculnya sebuah kaiju, dan sekarang Kikoru akan melihat kekuatan dari komandan unit 1. Di dalam pesawat, komandan unit 1 berkata kepada Kikoru, "Sopan santun, ketekunan, penampilan harga diri. Aku tidak meminta itu. Yang aku minta hanyalah..." Tiba-tiba dia melompat dan menunjukkan kekuatannya. Dia memegang sebuah senjata, seperti setengah senapan dan setengah pedang. Satu serangan dari atas, kaiju itu langsung dihabisi. Setelah melakukan serangan itu, komandan unit 1 melanjutkan perkataannya. "Perlihatkan kekuatannya absolut. Aku tidak butuh seorang anak yang tidak memiliki kemampuan." Di sisi Kikoru, di sana dia hanya bisa berdiri kaget setelah melihat kekuatan dari komandan unit 1, Gen Narumi. Gen Narumi, pembasmi monster terkuat di Jepang. Namun di surat kabar, malah kabar dirinya sedikit terdengar, dan seolah Mina Hashiro lah yang mengalahkan kaiju tersebut. Di sana Gen Narumi protes soal surat kabar. Dan tiba-tiba muncul wakilnya dan mengatakan bahwa ini soal monster nomor 8. Panel berganti memperlihatkan Hibino dijemput oleh pasukan dan diarahkan ke ruang kepala komandan. Sampai di sana, dia melihat ada komandan unit 1 Gen Narumi dan juga Kikoru. Di sana kepala komandan mengatakan untuk saat ini Hibino akan dipindah tugaskan ke unit. Namun di sana Gen Narumi menolak dan mengatakan bahwa lebih baik merubah monster nomor 8 menjadi senjata dan diberikan kepadanya. Karena unit 1 sudah memiliki Gen Narumi yang kuat, jadi Hibino tidak diperlukan. Namun pada akhirnya Gen Narumi setuju. Namun Hibino harus menunjukkan kelayakannya. Dan apabila Hibino berubah menjadi monster dan mengamuk, maka Gen Narumi lah yang akan menghabisinya. Pembahasan manga atau alur cerita Kaiju nomor 8 akan selesai di sini dan akan berlanjut pada minggu depan. Karena Kaiju nomor 8 sudah memiliki chapter yang lumayan banyak, jadi saya akan tetap melanjutkan alur ceritanya dan videonya akan upload dalam waktu 1 minggu sekali. Untuk harinya, saya juga belum bisa memastikan kemungkinan hari Minggu atau hari Sabtu. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kalian karena sudah masih stay menonton video ini walaupun tidak seramai dulu. Dan saya harap kalian tidak bosan mengikuti channel ini. Terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau menonton video ini. Dan kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya.